daya. Lalu di sini saya juga akan menjelaskan beberapa teknik hidroponik. Teknik hidroponik yang pertama yaitu adalah sistem wick atau sistem sumbu. Sistem ini bisa dibilang sistem yang paling mudah dan paling sederhana untuk dilakukan. Sistem ini menggunakan kain flanel untuk membantu akar tanaman menyerap air nutrisi. Pada sistem ini, kita juga bisa menggunakan bahan-bahan bekas seperti jerigen, botol, dan box styrofoam bekas. Sehingga pada sistem ini kita bisa lebih menghemat biaya. Lalu yang kedua ada sistem rakit apung. Sistem ini mirip dengan sistem wick yang telah saya jelaskan tadi. Namun, pada sistem ini tidak menggunakan kain flanel, melainkan akar tanaman langsung bersentuhan dengan air nutrisi. Yang ketiga ada Nutrient Film Technique atau NFT. Sistem ini menggunakan pipa dan pompa air untuk mengalirkan air nutrisi secara terus-menerus. Yang keempat ada drip system. Sistem yang menggunakan teknik irigasi tetes untuk mengalirkan air nutrisi. Yang kelima atau yang terakhir yaitu ada flow system. Teknik yang menggunakan dua kontainer, yaitu kontainer atas untuk tanaman dan kontainer bawah untuk air nutrisi. Dan selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang formula hidroponik. Formula hidroponik yaitu menghemat air karena hidroponik hanya membutuhkan 1/20 dari air yang digunakan untuk penanaman tanaman biasa. Hidroponik juga lebih ramah lingkungan. Untuk perawatan tanaman hidroponik sendiri juga lebih mudah, dan juga untuk menanam tanaman hidroponik ini tidak membutuhkan lahan yang luas. Tentu saja jika hidroponik memiliki keunggulan, maka hidroponik juga memiliki kelemahan. Kelemahan hidroponik yaitu membutuhkan biaya atau modal yang besar. Namun, jika dibandingkan dengan teknik konvensional, hidroponik bisa dibilang tidak membutuhkan modal dan biaya yang besar, karena modal dan biaya yang besar hanya terjadi pada di awal. Alat-alat hidroponik yang telah digunakan bisa digunakan kembali untuk masa tanam berikutnya. Lalu untuk kelemahan hidroponik yang selanjutnya yaitu membutuhkan pemeliharaan dan pemantauan tingkat tinggi. Lalu berikutnya untuk pelaksanaan kegiatan PLM hidroponik ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Danis. Untuk Danis saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan kegiatan. Yang pertama adalah diskusi. Kelompok kami berdiskusi mengenai teknik yang akan digunakan, tempat kunjungan, dan tempat pelaksanaan. Selanjutnya adalah persiapan alat. Selanjutnya adalah wawancara dengan narasumber. Kelas 7A dan kelas 7B berkunjung ke BPP Kecamatan Padamara. Selanjutnya kelas 7C berkunjung ke vegetasi hidroponik farm, dan kelompok 2 berkunjung ke BPP Kecamatan Padamara. Selanjutnya dan yang terakhir adalah kelas 7D. Kelompok 1 berkunjung ke hidroponik sumber rezeki, dan kelompok 2 ke Atansi Chandra Paguyuban. Sekali ini adalah persiapan alat dan bahan. Alat-alat dan bahan yang dibutuhkan dalam penanaman hidroponik ini adalah yang pertama adalah galon bekas atau botol bekas, gelas plastik lain mineral, bibit tanaman, rokok, nutrisi, kain sumbu atau kain flanel, plastik hitam atau cat hitam. Kemudian alat-alatnya ada cutter, gunting, solder, dan dan yang terakhir yaitu double tip atau lem. Selanjutnya adalah penyemaian bibit tanaman. Setelah persiapan, kita sudah mulai penyemaian bibit tanaman. Yang pertama, potong rokol berukuran 2x2 cm berbentuk kotak. Kemudian beri lubang pada bagian tengah dan masukkan beberapa bibit tanaman. Dan jangan lupa disiram setiap hari agar dapat tumbuh dengan cepat. Selanjutnya ada pembuatan media tanam. Jika menggunakan galon sebagai tempat instalasi, maka buatlah 4 lubang seukuran gelas plastik kemudian masukkan gelas plastik yang sudah diberi sumbu ke dalam lubang tersebut. Dan jika menggunakan botol bekas, maka belah menjadi 2 bagian, kemudian masukkan bagian secara terbalik ke dalam bagian bawah dan diberi sumbu juga. Dan jangan lupa untuk setiap instalasi harus diberi plastik hitam atau cat hitam agar cahaya matahari tidak dapat masuk ke dalam. Selanjutnya ada bagian pemindahan tanaman. Setelah tunas tumbuh dan sudah disemai selama 14 hari, maka kita akan memindahkan ke dalam media tanam. Yang pertama, masukkan potongan rokol yang sudah disemai selama 14 hari ke dalam gelas plastik yang ada di galon atau potongan botol bekas.
Dan pastikan juga sumbu dan kayu sumbu dan rompol itu menempel sehingga nutrisi dapat mudah diserap oleh tanaman. Selanjutnya adalah perawatan tanaman. Perawatan tanaman ini berupa pemberian nutrisi pada tanaman. Yang pertama, isi air pada galon atau tempat instalasi sampai sumbu terendah. Kemudian masukkan nutrisi aerobic sebanyak 5 ml ke dalam tempat instalasi tersebut. Dan simpan pada tempat yang dengan cahaya matahari. Setelah ini ada pemanenan tanaman. Sampai detik ini kelas 7 belum semuanya mengalami pemanenan. Hanya kelas 7C kelompok 1 yang sudah mengalami pemanenan. Dan banyak juga tanaman yang mati yang dapat menyebabkan pemanenan tertunda. Setelah ini ada bagian kesimpulan yang akan dijelaskan oleh teman saya Ais. Ais ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, tanaman hidroponik dirawat dengan cara diberikan cairan nutrisi. Setelah tanaman dirawat, tentunya tanaman dapat memiliki hasil yang berbeda, yaitu satu, tanaman gagal tumbuh. Hal ini dapat terjadi apabila penggalian nutrisi yang tidak lebih bila kurangnya nutrisi dan juga kurangnya sinar matahari. Pupuknya beli tapi di tanaman berhasil tumbuh. Hal ini dapat disebabkan karena tapi diaduk sendiri. Bila sudah habis, nutrisi yang cukup dan juga sinar matahari yang cukup. Dari semua hasil tanaman yang sudah saya jelaskan tadi, dapat ditarik kesimpulan apa saja yang harus dilakukan agar tanaman hidroponik dapat tetap tumbuh dengan subur. Di antaranya, pemberian nutrisi yang cukup, penggantian nutrisi secara rutin bila nutrisi sudah habis, dan juga pemberian sinar matahari yang cukup kepada tanaman hidroponik.